Jumpa lagi bersama dengan saya, Mr. Sorchan, di dalam channel pengembangan kepribadian atau mentoring self improvement. Konteks besar kita adalah bagaimana kita membangun kekuatan kepemimpinan kita dan hubungannya dengan membuat perbedaan di muka bumi ini, dan juga tentang hidup penuh kebermaknaan. Bagaimana kehadiran kita bisa bermanfaat bagi orang lain. Bagaimana kita bisa membantu orang lain mewujudkan impian mereka atau membantu kebutuhan mereka. Nah, di dalam proses ingin menjadikan hidup kita bermakna, ada satu hal yang perlu kita sikapi, bahwa kita perlu mengutamakan orang lain. Dan bahkan kepemimpinan, leadership adalah perlunya kita mengutamakan orang lain. Jadi mengutamakan orang lain menjadi penting, karena itu sumber utama atau bahan utama dari kepemimpinan. Nah, saat ini kita akan mempelajari seorang tokoh leadership, tokoh coaching atau pelatih kepemimpinan legendaris ya, tingkat dunia, tingkat internasional, yaitu John C. Maxwell. Kita akan lihat bagaimana dia mengubah hidupnya dari mengutamakan diri sendiri menjadi mengutamakan orang lain. Dan kita akan lihat bahwa pola itu terjadi pada diri kita, dan kita akan meniru, meneladani bahwa bagaimana sih proses dari egoisme menjadi bisa mengutamakan orang lain. Kisahnya seperti ini. Dimulai dengan Juni tahun 1969. Dia masih berumur 20-an. John C. Maxwell, dia sudah menjadi pemimpin di satu komunitas. Tapi komunitas itu kecil aja. Di suatu desa, namanya Desa Hilham. Dia mengadakan pertemuan di komunitas itu, jumlahnya cuma 3 orang. Yaitu dia, istrinya, dan seseorang yang lain. Dan komunitas itu kecil banget karena desa itu cuma berisi 11 rumah, 2 garasi, dan 1 toko kelontong. Tapi karena umur John C. Maxwell masih 20 tahunan, dia punya harapan besar, punya energi besar, dan dia selalu siap membantu orang-orang untuk mengembangkan komunitasnya. Jadi dia melakukan kunjungan orang sakit, menawarkan konseling, mengundang orang menghadiri pertemuan komunitas, mengajar untuk orang lain kehidupannya bisa diperbaiki dan menambah nilai kepada orang. Dan dia melakukan itu selama 3 tahun. Dan ya bersyukur selama 3 tahun itu signifikan juga sih. Dari 3 orang menjadi 301 komunitas itu. Bahkan dia ingat banget, di awal-awal dia pun gajinya cuma dikasih setengah. Karena komunitas itu belum mampu memberi dia gaji sepenuh waktu. Dan bahkan dia kagum sama istrinya yang bernama Margaret, yang harus bekerja di 3 tempat. Yaitu dia jadi guru, dia membersihkan rumah orang-orang, dan bahkan dia bekerja di 1 tempat, 3 tempat untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga muda ini. Nah, setelah dia berhasil di komunitas Hilham, dia mulai tersebar nama baiknya. Lalu dia pindah ke satu komunitas yang lebih gede, yaitu di Lancaster, Ohio. Di sini dia bisa mengembangkan obsesi dia untuk berkarir, dan lebih lagi bahkan dia ingat banget ketika dia harus memberi lahan bagi komunitas itu. Dia ketemu sama seorang tua, dan orang tua itu kagum sama dia. Awalnya sih nolak untuk dibeli
sebidang tanah itu, tapi dia bilang gini, John, aku tahu kamu membantu banyak orang. Kamu masih muda dan aku ingin membantumu. Jadi aku izinkan untuk kau membeli tanahku atau lahanku. Jadi akhirnya dia membangun fasilitas fisik dari komunitas itu, dia memugar bangunan. Pokoknya di tahun 1975 dia menjadi komunitas yang terbaik di organisasinya. Dia sungguh punya antusiasme untuk ngembangin. Nah, namun yang menarik, nah ini terjadi satu hal. Ketika laporan bulanan dan laporan tahunan diberikan oleh organisasi induknya, dia sangat terobsesi sama laporan itu. Dan dia meluangkan waktu 2 hari. Lalu dia berpikir di benaknya. Dia ngomong gini, di mana peringkat saya? Bagaimana yang saya peroleh? Apa yang saya lakukan dengan baik? Apa yang perlu saya tingkatkan? Apa prestasi saya menonjol? Apa yang saya lakukan agar menonjol? Di situ banyak kata saya. Jadi si John ini terobsesi untuk membandingkan dirinya, dia ingin lebih hebat, keakuannya tinggi, bahkan dia nggak mau rahasia kesuksesan dia diketahui orang lain. Pokoknya dia ingin menang. Pokoknya dia ingin paling hebat. Wow, jadi dia melihat di dalam karirnya adalah tentang dia sendiri, untuk dia sendiri, dan dia sadar itu mencemari motif dia. Itu namanya egosentris. Lalu akhirnya dia beralih dari kesuksesan menuju kebermaknaan. Jadi dia ingat ada satu kutipan, Malcolm Forbes ngomong, orang-orang yang paling penting menyadari bahwa orang lain juga penting. Jadi John C. Maxwell sadar bahwa egosentris gak bisa membuat dia menjadi bermakna. Maka dia berubah dari kesuksesan menuju ke bermaknaan. Cuman memang egosentris itu gak bisa hilang sepenuhnya ya. Contoh kecil, kalau kita lihat foto, lalu foto itu ada kita ya, sekelompok orang gitu. Lalu karena kita tampilannya bagus ditanya, fotonya bagus gak? Bagus dong. Kita gak peduli ada teman kita yang kepalanya menoleh, mungkin mulutnya kebuka, matanya merem. Karena yang penting kalau aku bagus, berarti kalau diriku bagus, foto itu bagus. Jadi kenapa sih egosentris ini apa sih? Sebenarnya egosentris itu bisa memunculkan banyak masalah. Karena orang-orang yang egosentris tidak bisa menjaga keberlangsungan komunitasnya. Mereka dengan egois percaya bahwa mereka enggak punya kewajiban menjaga sesama. Ini bisa menghancurkan hubungan. Dan kalau itu dihubungkan dengan kepemimpinan, itu agak sulit. Memang tidak sepenuhnya ya kita bisa menghilangkan keegoisan kita. Tapi minimal kalau kita mengutamakan orang lain itu kita bisa mengekang egosentris kita. Jadi dia ingat banget ya perubahan yang paling signifikan tuh ketika dia seringkali dia itu sama istrinya yang bernama Margaret itu seringkali kalau berbincang-bincang tuh di awal-awal pernikahannya John sama istrinya Margaret itu pokoknya nggak peduli persoalannya besar atau kecil, persoalan filosofis atau praktis, menyangkut pribadi atau organisasi, si John ini selalu ingin punya sikap sangat defensif dan dia harus menang. Jadi seperti itu, pokoknya dia ingin menang. Lalu suatu saat ketika si John itu komunikasi sama istrinya Margaret, dia happy banget, dia bisa memenangkan perdebatan dengan istrinya. Lalu dia ingat kata-kata istrinya yang menginspirasi dia berubah. Dia bilang gini, John,
suamiku, kau memenangkan argumen, tetapi kau kehilangan cintaku. John, suamiku, kau memenangkan argumen, tetapi kau kehilangan cintaku. Wow, si John C. Maxwell sadar, oh no, dengan menang saya merusak pernikahan saya. Dan saya menyakiti orang yang mengasihi saya, orang yang dikaruniai oleh Tuhan ke saya. Saya kehilangan istri saya. Cinta yang paling dalam hidup saya, orang yang terbaik yang Tuhan berikan, hilang. Itu tamparan paling besar di dalam diri John C. Maxwell. Namun yang menarik, ketika dia mulai sekarang mengubah, dia mendahulukan istrinya, dia berpikir, oh ternyata area-area lain dalam kehidupannya pun perlu dirubah. Status dia sebagai pemimpin, dia mulai mikirin orang lain. Di karirnya dia coba mikirin orang lain. Ternyata dia lihat ada perbedaan. Ya walaupun di awalnya sulit, kecil, tetapi dia mulai melihat. Dia mulai bergeser dari fokus kepada dirinya sendiri. Dia mulai memikirkan, membantu orang lain. Nah jadi apa moral ceritanya? Moral ceritanya kita harus bergeser dari hidup yang terfokus sama diri sendiri, masuk ke bermaknaan. Nah jadi ini yang menarik, kita akan teruskan di segmen besok. Bagaimana, apa sih kebermaknaan itu? Jadi intinya di segmen ini, kalau kita ingin berhasil, apalagi status kita sebagai pemimpin, atau kita ingin membuat perbedaan di dalam hidup kita dan sesama, tolong kita mulai mengutamakan orang lain. Salam mengutamakan orang lain, dan salam sehat dari saya, Mr. Sorchan.